Glory. Ya, hai. Hai. Kamu kan banyak terlibat di kepiaran, jurnalistik dan kehumasan. Ya. Terus kamu ada di industri, kamu di balik layar dan juga kamu tampil. Terus kamu juga di bagian orang-orang yang mikir. Apa sih pendapat kamu ya mengenai pola pikir masyarakat kita? Wah, complicated nih Mas Erwin. Oh gitu ya? Tapi seru banget soal pola pikir masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan banyak generasi. Jadi mungkin masyarakat kita mau ngomongin yang mana nih? Masyarakat kita yang di era-era orang tua kita, masyarakat kita yang sekarang nih di era yang usia produktif gitu ya, dan adik-adik kita gitu. Oke, kan? kita bedah dulu ya. Kita bedah dulu Jadi nih. baby boomers dan X generation dulu deh. Iya, baby boomer XY gitu ya, sama Gen Z, millennials. Nah, baby boomers itu mungkin kan dulu mendapatkan informasi yang satu arah ya, lebih banyak. TV-nya satu arah gitu ya, terus radio dengernya satu arah barangkali. Jadi mereka mungkin memiliki pola pikir yang lebih mudah menerima informasi, menyerap gitu, dan mungkin mengikuti, cenderung seperti itu. Nah, generasi yang X, Y ini udah mulai kan internet udah dan lain sebagainya, jadi kita mulai bisa berinteraksi gitu ya. Tapi mereka juga masih terbatas sama ya kecepatan informasi di zaman mereka. Ya zaman kita lah, zaman aku gitu ya. Jadi kita zaman kita sama ya? Boleh dong. Terima kasih. Dikit. Jadi mungkin informasinya sudah mulai masif nih Mas, jadi channel komunikasi juga mulai banyak sehingga pola pikir mereka mulai beragam. Mulai ada yang berani kritik, mulai ada yang berani bicara lebih lantang dan lain sebagainya, lebih terbuka. Nah, era Gen Z millennials ini kan sudah globalisasinya semakin masif ya. Kayak dunia udah gak ada batas deh, kita sudah bisa berkomunikasi tuh semakin luas. Terus mereka juga luas dan bebas gak sih? Luas, bebas, terus cepat gitu ya. Dan mereka juga punya perhatian itu yang terbatas ya kalau aku bilang, karena informasi sangat banyak. Mereka kadang-kadang mungkin durasi kita bisa berkonsentrasi mungkin di era sebelum aku itu 1 menit 2 menit gitu ya. Kalau mereka tuh bisa detik loh. Kalau mereka nggak tertarik switch gitu, mereka nggak tertarik cepet banget pindah, dan cepet juga dimasukin informasi, jadi bisa gampang terpengaruh juga. Tapi mereka juga generasi yang kritis ya menurutku, karena mereka sudah punya banyak channel komunikasi sehingga kalau ada satu berita, mereka ada beberapa orang yang senengnya cross check dulu. Ada yang beberapa tinggal lihat dulu bener nggak sih ini berita hoax atau enggak sih. Misalnya ya Agnes Monica nih diinfokan meninggal gitu ya waktu itu ya. Ini kalau teman-temanku yang generasi aku yang ber-WA, dia ngecek karena tahu saya di media. Glor, ini bener ya? Aduh, aku lihat Instagramnya udah black semua gitu. Terus tapi generasi yang adik-adik aku, dia malah gini, ada berita begini nih, tapi aku cek di sini, kok nggak ada ya beritanya di media-media konvensional, kok nggak muncul ya beritanya. Jadi mereka lebih kritis. Pola pikir masyarakat kita menurutku ya seperti itu sih Mas. Jadi ada yang mereka sudah berpikir lebih kritis, bisa lebih banyak mendapatkan informasi dari berbagai sumber, tapi ya masih banyak juga sih yang suka termakan sama hoax atau berita bohong gitu. Jadi ragam banget. Saya thank you untuk informasinya Glo. Saya waktu itu ingat banget waktu di zaman Covid selama 3 tahun itu saya dapat informasi di radio ya, satu arah. Mengatakan bahwa 7-80% berita tentang Covid itu hoax. Bagaimana menurut? 70%? 70%. 70-80% berita itu hoax. Mungkin banget sih. Mungkin banget ya. Karena gini, manusia kok lebih cenderung suka dengar berita yang negatif. Itu emang begitu ya? Kayaknya sih begitu. Kayaknya lebih seru gitu ya? Iya, karena itu mungkin itu kemakan sama masyarakat. Jadi kalau beritanya positif atau biasa-biasa aja, orang ya mungkin ratingnya ya, kalau istilah kita di dunia media, mungkin ratingnya atau share-nya nggak begitu tinggi deh gitu. Karena itu hal bukan yang bombastis, atau karena masyarakat kita suka yang kalau nggak menakutkan, mengerikan, menyedihkan gitu ya. Nah, atau yang kontroversial. Jadi barangkali 70-80% tadi dikatakan itu berita hoax, saya bisa juga percaya karena banyak orang yang masih dalam ketakutan kan. Covid ini kita nggak tahu nih makhluk apa waktu itu ya. Jadi semua orang tuh kayak mendapatkan informasi dan mereka langsung percaya aja. Vaksin ini bisa bikin sakit jantung, vaksin ini bisa bikin stroke, vaksin ini bisa merubah DNA kita gitu ya. Dan itu orang kadang-kadang ketidaktahuannya membuat dia bisa gampang percaya. Dan mungkin saja sih memang aku nggak lihat datanya, tapi mungkin 70-80% itu bisa jadi benar dan mudah dipercaya karena manusia lagi diliputi ketakutan sama hal yang dia nggak tahu. Dan ketika dia nggak tahu informasi apapun itu, dia akan menerimanya
Nah mungkin aja orang dengan nih banyak nih yang baca gitu ya, yang agak ini meninggal segini apa segala macam yang bombastis seperti itu, ternyata ada audiensnya. Jadi makin banyaklah mereka memproduksi berita-berita yang mungkin nggak benar untuk menangkap audiens. Atau mungkin juga karena gini Glo, masyarakat kita tuh tidak kritis. Bisa jadi ya gampang kan? percaya ya. Iya, toko buku juga yang udah 7 dekade tutup. Di mana-mana juga literasi semakin rendah. Apa karena itu juga ya masyarakat kita karena tidak membaca sehingga analisa berpikirnya tidak tajam, sehingga semua informasi yang diterima secara cepat mudah dipercaya. Kalau literasi orang nggak baca, saya rasa mereka masih baca sih, Mas Erwin. Tapi bacanya tuh sepotong-potong. Jadi kalau bisa dibilang buku tuh masih banyak yang baca nggak sih? Sebagai ya perusahaan yang punya Gramedia Store, saya masih bilang buku tuh masih banyak juga yang laris. Bukunya salah satu penulis yang kemarin baru publish yang cetakan ke-50 Filosofi Teras gitu ya, itu masih laris-laris aja gitu ya, dan masih banyak lagi buku-buku lain yang masih dibaca. Tapi karena mungkin banyak sekali channel informasinya, ada yang tulisan, ada yang video, ada yang short video gitu ya, jadi mereka kemudian bisa memilih mana yang paling nyaman buat mereka. Dan kayak generasi sekarang ini yang tadi saya bilang atensi atau perhatiannya itu singkat-singkat, maunya 8 detik pertama, 10 detik pertama aja, menarik, harus bombastis. Mereka milih yang short itu loh. Jadi sehingga bacanya pun kalau artikel maunya cuma yang 1-2 paragraf gitu ya. Jadi kalau ya buku kan panjang gitu ya, perlu in-depth. Video maunya yang 1 menit deh gitu ya, yang 20 detik merangkum semuanya, ada nggak gitu ya. Dan kalau misalkan mau ada artikel yang panjang, ChatGPT tolong dirangkum dong gitu ya. Jadi kayak karena mereka mungkin dengan banyaknya pilihan tadi, jadi memilih mana yang nyaman buat mereka, bukan mana yang benar gitu. Mungkin kalau dibilang tingkat literasi kita belum naik-naik, bisa jadi gitu, tapi mereka masih membaca, hanya membacanya sekarang metodenya berarti ya, metodologi membacanya. Betul, dan kadang-kadang itu jadi misleading kan. Yang dibaca belum selesai loh, maksudnya belum nyampe belum nih, tapi sampai mereka ke konteks. Mereka sudah potong di bagian-bagian yang mereka mau denger aja. Nah barangkali itu sih Mas, jadi kita nggak kritis ya bisa jadi cerewet tapi nggak krisis, bahaya ya. Jadi Indonesia sebagai ya dulu kan bisa dibilang ya yang paling cerewet di Twitter gitu, negara yang paling cerewet di Twitter. Nah bisa jadi kita jadi banyak mau menyampaikan informasi, tapi sebenarnya yang diterima atau yang dipelajari, yang dibaca itu nggak banyak, jadi bisa mislead. Menurutku ya, karena kan saya terjun di lapangan, di kelas, dan selalu nanya kepada jumlah peserta gitu. Memang jarang yang suka baca buku ya, maksudnya saya bicara dalam konteks membaca buku konvensional ya, bukan digital. Sangat jarang sekali gitu. Padahal enaknya baca buku konvensional ya. Kenapa? Padahal enak banget. Konvensional. Itu kan active learning banget. Dan nggak capein mata kan? Iya, nggak capein mata. Kita lihat digital. Kalau ngomong generasi yang baru, generasi yang paling muda, zillennials atau belum sampai ke alpha ya. Glory kan generasi millennials kan? Ya kan ya? Saya kan generasi X. Iya, aku gitu. Kelahiran 89, masuk millennials. Masuk millennials. Ada satu anak saya yang paling besar 24 tahun bilangnya gini, kelihatannya kami tahu banyak hal, tapi kamu tidak ingat apa-apa saking terlalu banyaknya informasi. Begitu anak saya ngomong gitu, saya terkaget-kaget. Saya bilang, wah, apa ini yang ada di generasi antara millennials dan zillennials itu gitu. Iya. Tapi kalau tahu banyak hal itu masih good sign loh Mas, menurutku ya. Karena memang kita harus banyak baca, kalaupun itu terpendam di memori kita yang kemana gitu ya. Suatu saat itu di call back gitu, kita masih bisa recall. Kita bisa recall, kita bisa ada memori soal itu. Tapi kalau nggak ada yang dimasukin, nah itu lebih bahaya lagi. Bener.